diberkati Tuhan, amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, dengan mengangkat tangan kami tahu kami berserah, kami tahu kami punya Allah yang besar. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus yang lahir bagi setiap kami. Karunia yang besar dalam hidup kami Tuhan. Biarlah ibadah ini Bapa yang kami percaya mengubahkan setiap kami. Kami siap dibaharui Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin sembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama menari buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan yes, yes, amen. We are the church. Go on. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Here we go.
deh Bapak Ibu, di luar dari keluarga atau teman ya, supaya kenalan. Mungkin kiri, kanan, depan, belakang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita melihat begitu banyak pembelaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini adalah satu pujian yang diciptakan oleh Bapak Ibu Gembala dari gereja Bapak Ibu Saudara di tempat ini di BSD Church. Dan suatu kehormatan bagi saya untuk menyanyikan lagu ini. Dan pujian ini sederhana Bapak Ibu. Hanya mengatakan Tuhan baik di dalam apapun situasi kita. Sehingga satu hal yang saya dapat adalah biarlah ibadah hidup kita, pelayanan kita sampai hari ini. Itu merupakan keputusan bukan keadaan. Keputusan kita untuk mengucap syukur. Keputusan kita untuk terus berdoa. Keputusan kita untuk selalu bersuka cita apapun keadaannya. Karena kalau kita lihat kiri kanan, lihat keadaan semuanya gak enak. Bahkan banyak hal yang membuat kita mungkin rasanya sudah hampir menyerah dan tidak bisa lagi menerima Tuhan. Dan biarlah hari ini, biar otoritas Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Yang bertahta, berdaulat sampai selama-lamanya. Dan mungkin ini lahir dari seseorang yang masih muda Bapak Ibu. Yang saya punya contoh hari ini. Orang tua saya ada di sini. Saya lahir dari orang tua yang cinta Tuhan. Dan kalau mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini bersama dengan anak-anak. Atau mungkin berharap anak-anaknya mencintai Tuhan. Atau suatu saat mungkin punya anak begitu mencintai Tuhan. Saya percaya ibadah Bapak Ibu Saudara di tempat ini tidak pernah kembali sia-sia. Karena mungkin orang suka ngomong begini sama saya Bapak Ibu. Masih muda tahu apa? Saya bilang saya tahu banyak. Cuman kan saya tidak perlu mengemukakannya itu kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya perlu kasih tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan biarlah berkat yang selalu dilimpahkan itu adalah berkat regenerasi Bapak Ibu. Mungkin banyak hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini alami gak terjadi. Tapi kerap kali saya melihat itu menjadi berkat untuk regenerasi. Karena saya sering sharing sama mama saya, ada di sini orangnya. Mama saya bilang gini, mama tuh dulu pengen begini, tapi gak kesampaian. Mama pengen nyanyi lagu rohani rekaman, tapi gak bisa. Sampai hari ini gak bisa. Tapi siapa yang rekaman? Anaknya Bapak Ibu, lewat gereja ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Buat BSD Church di tempat ini. Makanya saya katakan bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya melihat ibu saya bisa menangis karena anaknya yang rekaman. Dan saya bilang, mama iri enggak? Enggak, kata mama saya. Karena yang rekaman itu anak mama. It's my blood, itu darah saya, kata mama saya. Dan bagaimana dengan Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya bagi Bapak Ibu Saudara hari ini. You're here by His grace. Bapak Ibu Saudara di sini karena kasih kemurahannya. Mungkin ini pujian yang sederhana, tapi biarlah kita belajar sama-sama. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga bagi orang yang mengasihinya. Sekali lagi boleh sama-sama? Tuhan baik, Tuhan sangat baik, anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga
baik. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku sedih, Tuhan menghibur aku. Saat di lembah kelam, Tuhan menyertaiku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Hatiku berterima kasih. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik.
Ibu Saudara sendiri katakan, Tuhan baik. Yang kupikirkan Tuhan Tuhan sangat baik, berkata terduga bagi orang yang mengasihinya. Berkata terduga bagi orang yang mengasihinya. Berkasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Masih ada beberapa hari ke depan untuk menyambut 2026. Tuhan masih bisa melakukan banyak hal untuk Bapak Ibu Saudara untuk menjawab doa, permohonan, apapun yang menjadi doa dan pokok doamu hari ini. Kalau masih bilang udah terlambat Tuhan, udah mau selesai 2025-nya. Kita percaya kita punya Tuhan yang punya rancangan yang besar dan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan ini adalah bulan yang paling baik. Karena kita tahu dia Raja Damai. Raja yang agung, satu-satunya Tuhan Yesus yang berjaya di atas segala-galanya. Tuhan, kami mengucap syukur. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat tanganmu berserah. Kau yang baik bagi kami Tuhan. Mari renungkan kembali kebaikan-Nya. Serukan kemurahan-Nya, serukan kemuliaan-Nya. Jangan sampai hari ini terlewat Bapak Ibu Saudara, biarlah engkau datang hari ini tidak sama seperti yang kau datang. Dan kau kembali ke rumah, ke tujuanmu masing-masing jadi orang yang berbeda, yang dibaharui. Yang dibaharui karena firman Tuhan, karena pujian yang begitu menguatkan. Berkata, Tuhan aku tahu apapun yang ada sampai hari ini kami memutuskan untuk terus berserah kepadamu. Kami memutuskan untuk tetap bersuka cita karena kami punya Allah yang lahir bagi setiap kami. Thank you Lord. Kami sembah namamu, kami puji namamu. Haleluya. Kami berserah, Kau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Tuhan, untuk pelayananku Kau baik, untuk gereja ini Engkau baik. Berkat-Mu selalu dilimpahkan. Mari bersorak, mari menyembah. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord, we worship you Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Besar namamu dipuji. Biarlah hari ini Tuhan kami terima terobosan. Biar hari ini ada perubahan. Kami dibaharui, kami disembuhkan, kami dikuatkan karena kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu sembah Dia, sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Kami undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Senang dapat berjumpa dengan Anda kembali melalui ibadah online kita di tanggal 28 Desember, penghujung akhir daripada tahun ini. Tema firman hari ini berjudul Dengarkan Dia. Saudara, ada salah satu kisah yang paling terkenal di dalam Alkitab. Kisah tentang kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya melalui seorang pahlawan yang tidak terduga, tidak pernah diperhitungkan, yaitu kisah Daud dan Goliat. Seringkali kita melihat dari perspektif Daud, namun hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu dari sisi Goliat. Nah, kita akan baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 11. Ini adalah satu perikop cerita dimulai dengan judulnya yaitu Goliat menantang tentara Israel. Dan demikian firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Dan orang Filistin berdiri di dekat sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ganggang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul?"
pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Sekarang Bapak Ibu bayangkan sejenak sosok daripada Goliat ini. Alkitab mengatakan bahwa tingginya 6 hasta sejengkal. Berarti kurang lebih sekitar 3 meter. Saya 156, berarti 2 kali tingginya saya ya. Saya bisa membayangkan betapa tingginya dia ya. Sangat mudah untuk melihat mengapa tentara Israel terintimidasi. Karena dari ukuran fisik saja orang Israel itu kalah tinggi. Nah hari ini saya mengajak saudara untuk mempelajari tentang musuh. Mempelajari tentang si jahat dari perspektif Goliat. Kita sudah banyak sekali mendengar firman Tuhan ya, kita sudah banyak belajar dari Daud. Tetapi hari ini kita ingin melihat dari perspektif Goliat. Dan kita akan tahu seperti apa musuh itu. Nah 1 Petrus 5 ayat 8 jelas menggambarkan si jahat itu seperti apa. Seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus tahu Bapak Ibu seperti apa rupa dan suara musuh, penantang, iblis. Jika kita ingin berhasil dalam peperangan, perlawanan mungkin, penganiayaan mungkin. Dan yang menariknya bahwa musuh bangsa Israel waktu itu mirip dengan musuh kita di zaman sekarang. Nah saudara Bapak Ibu ya, kita akan mengakhiri tahun 2025, masuk kepada tahun yang baru. Saudara perlu kenali musuh itu seperti apa sehingga saudara mempunyai cara untuk mengalahkannya. Nah hari ini belajar dari Goliat kita mempelajari musuh itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama musuh akan menyebar keraguan. Apakah saudara memperhatikan apa yang ditanyakan oleh Goliat kepada orang Israel di dalam ayat yang ke-8. Pertanyaannya begini, mengapa kamu keluar mengatur barisan perang? Goliat ini mempertanyakan alasan pasukan Israel keluar dan mengatur barisan perang. Sebenarnya ini adalah sebuah ejekan. Kenapa demikian? Karena seharusnya kalau tentara itu keluar dari benteng, bukan hanya berbaris di depan benteng, tapi kalau mereka keluar dari benteng pertahanan, mereka seharusnya sudah siap untuk bertempur. Mereka sudah siap untuk berperang. Tetapi bangsa Israel, tentara Israel ngapain? Hanya berbaris. Enggak bertempur nih. Lalu Goliat sepertinya mengatakan seperti ini, percuma usaha kalian. Sia-sia deh, baris aja itu tanda orang gak percaya diri. Baris aja tanda orang gak mampu, tanda orang tidak berani. Goliat sesungguhnya sedang mengolok-olok kekuatan pasukan Israel. Dan ini adalah taktik untuk membuat orang Israel, tentara Israel merasa kecil, merasa tidak berdaya. Dan seruan Goliat ini menciptakan keraguan. Dengan meragukan motivasi, semangat tempur musuh bisa menjadi melemah. Pertahanan itu bisa runtuh. Pasukan Israel menjadi takut, ragu.
Ya betul juga katanya. Buat apa kita keluar dari pertahanan kita dan hanya berbaris seolah-olah berjalan di tempat. Tidak berani maju untuk menghalau musuh. Ini mengajarkan kita bahwa di dalam menghadapi raksasa kehidupan, kata-kata dari musuh itu bisa mengubah pola pikir kita. Dan pola pikir ini yang sering bertanya itu menjadi medan pertempuran pertama. Sebelum kita berperang, kita sudah berperang di dalam pikiran kita. Dan iblis senang sekali bermain di dalam pikiran untuk menciptakan keraguan di dalam diri kita. Saudara, dalam menghadapi raksasa kehidupan ya, itu kata-kata itu menjadi sebuah pola oleh iblis untuk menjatuhkan saudara, di mana saudara bahkan tidak pernah menyadarinya. Paling penting kaitannya dengan pertempuran kita sendiri adalah apa? Kita ragu akan kemampuan di dalam kita. Dan keraguan itu taktik kuno yang sudah digunakan oleh si jahat dari dulu. Kenyataannya kita semua memiliki kecenderungan, betul ya, untuk ragu dari waktu ke waktu. Dan iblis itu adalah raja keraguan. Dia akan terus menanamkan keraguan di dalam kepala kita. Membuat kita mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan pencipta kita. Dan mempertanyakan porsi kita di mata Tuhan. Bahkan sejak zaman Kejadian, kitab pertama Alkitab, ya persis seperti ini juga iblis beroperasi, betul? Di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama dikatakan demikian, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Gitu ya. Pertanyaannya ini loh, Tuhan sudah berfirman bukan? Kalau Tuhan itu punya janji bukan? Gitu. Lalu kita mulai berpikir di dalam pikiran kita, oh iya ya benar Tuhan sudah berjanji. Tapi kok saya tidak melihat, saya tidak mengalami, saya belum menemukan jawabannya. Dan disinilah si jahat itu hanya mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana. Yang menyebabkan keraguan itu masuk menyelinap di dalam hati dan pikiran. Dan dimulai dari Adam dan Hawa. Itu operasinya. Sudah kuno Bapak Ibu. Namun terjadi kembali. Kenapa? Karena iblis berupaya mengalihkan perhatian kita dari kebenaran Tuhan. Ketika kita menerima pertanyaan dari si jahat, kita perlu tahu Bapak Ibu bagaimana menjawabnya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman dan dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 demikian. Jangan takut, jangan berkecil hati. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah bahwa musuh akan menunjukkan kehebatan. Sering dalam hidup saudara melihat orang menunjukkan kehebatannya. Betul ya? Dan ini setelah Goliat mengajukan pertanyaan itu kepada tentara Israel, ia membuat pernyataan yang mendalam tentang siapa dia dengan berkata gini, bukankah aku seorang Filistin? Setelah menciptakan keraguan bagi tentara Israel, lalu dia menyombongkan dirinya, bukankah aku seorang Filistin? Goliat sesungguhnya sedang menunjukkan kehebatannya. Dia orang Filistin, keturunan raksasa di Gad. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 2 Samuel ayat 21. Orang Filistin ini ahli membuat pedang. Bahkan tentara Saul aja mengasah pedang pergi ke orang Filistin. Saudara bisa baca di 1 Samuel pasal yang ke-13 ya. Dan juga ahli membuat baju anti panah, anti pedang. Buktinya baju zirah daripada Goliat itu beratnya
57 kilo. Tebalnya itu tidak bisa ditembus. Jadi mereka ahli membuat alat-alat untuk perperangan. Lalu bagaimana orang Filistin, orang raksasa ini memandang orang Israel? Saat kita mengingat kembali Bapak Ibu sebuah cerita di dalam 12 pengintai, betul ya, yang dikirim oleh Musa. Terdiri dari 12 suku bangsa Israel. 10 pengintai mengatakan bahwa diri mereka seperti apa? Belalang. Gitu ya. Saul berasal dari suku Benyamin. Dan dia satu dari 10 suku yang membawa kabar tidak baik. Saudara tahu Daud berasal dari suku apa? Yehuda. Kaleb berasal dari suku Yehuda. Bilangan 13 ayat yang ke-30 kata Kaleb begini. Kita pasti akan mengalahkannya. Lalu di dalam pertempuran Goliat dan Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 dikatakan begini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saudara, tidak kebetulan ya, Kaleb yang dari suku Yehuda mengatakan kita akan mengalahkan orang-orang raksasa itu. Lalu terjadi di Daud dari suku Yehuda juga mengatakan bahwa hari ini juga aku akan memenggal kepalamu dan aku akan mengalahkan engkau. Perhatikan, dua orang ini meski terpisah ratusan tahun, namun iman Kaleb dan iman Daud menunjukkan keyakinan pada janji Allah dari generasi ke generasi. Perkataan mereka begini, perkataan mereka begini, aku akan mengalahkan engkau. Saudara tahu Yesus dari suku apa? Yehuda. Telah mengalahkan dunia di kayu salib dengan darahnya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkan hatimu. Aku, kata Tuhan, telah mengalahkan dunia. Kaleb dan Daud mengalahkan musuh mereka yaitu orang raksasa. Tetapi Yesus mengalahkan dunia untuk kita. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Saudara, bila dari generasi ke generasi mereka mengalahkan musuh raksasa dan Yesus yang telah mengalahkan dunia untuk kita. Maka oleh iman kita di dalam Yesus kita pun dapat memperoleh kemenangan dengan mengalahkan dunia ini. Amin. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana saudara melihat membaca musuh? Yang ketiga, musuh akan mengutuk. Ayat 8 dikatakan begini, dan kamu adalah hamba Saul. Gitu ya. Perhatikan kata-kata ini. Hamba Saul. Dia tidak mengatakan hamba Tuhan. Enggak. Hamba Saul. Taktiknya seperti ini, memberi label yang rendah, Bapak Ibu, kepada saudara. Bahwa saudara itu hamba, saudara itu budak loh, saudara itu tidak bernilai loh. Lalu yang kedua membandingkan kita dengan standar dunia. Bahwa secara status kamu hanya budak, secara status kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu statusnya masih di rendah, masih di bawah. Kemampuanmu bukan siapa-siapa karena kamu budak. Lalu apa taktiknya? Mengalihkan fokus kita bukan kepada kebesaran Tuhan tetapi tidak berdayanya manusia kita. Sekarang kita lihat ya, atribut apa yang dibawa oleh Goliat pada saat dia maju berperang dibandingkan dengan atribut yang dibawa oleh tentara Israel. Tinggi badannya, Goliat itu 3 meter. Tinggi badan tentara Israel itu rata-rata 1,7 meter. Baju jirah
yang dipakai, atribut yang dipakai Goliat itu 57 kilo. Baju zirah daripada tentara Israel itu biasa. Karena apa? Kualitasnya hamba. Betul? Hamba Saul kamu hitung, tidak mungkin seorang hamba memakai baju zirah seorang raja. Betul ya? Lalu Goliat itu percaya diri. Dia maju sendiri, dia percaya diri. Tetapi tentara Israel banyak loh teman-temannya. Tetapi hanya keluar dan berbaris menunggu. Ragu, itu tipe orang yang ragu. Secara manusia, saudara, Israel itu kalah total. Tetapi kemenangan itu tidak ditentukan oleh apa yang dipakaikan kepada kita dari pandangan manusia. Di atas kertas Goliat itu sudah memiliki banyak keunggulan. Di atas kertas Goliat itu pasti menang. Dan karena itu ia berbicara dengan nada apa? Penghakiman. Dia berbicara nadanya menghukum dengan menyebut kamu hamba Saul. Goliat sangat percaya diri, betul? Namun ada pernyataan penting yang tidak boleh kita lewatkan. Dan karena itu menunjukkan kepada kita taktik utama daripada si jahat. Goliat ketika berbicara kepada bangsa Israel berkata, kamu cuman hamba Saul aja loh. Gitu ya. Ini ada taktik iblis untuk jemaat Tuhan. Iblis akan melakukan apapun juga untuk membandingkan saudara dengan orang lain. Siapapun di dunia ini akan dibanding-bandingkan. Selain dia membandingkan saudara dengan Tuhan sendiri. Sebagian dari kita lebih membandingkan diri kita dengan ekspektasi daripada dunia. Daripada identitas kita di dalam Kristus. Sebagian kita cenderung mencari harapan dari orang lain. Lebih mementingkan kata-kata motivasi dari orang hebat, dari buku, dari sosmed, daripada firman yang keluar dari Allah sendiri. Perbedaan antara tentara Israel dan Daud adalah gini ya. Perspektifnya terhadap situasinya yang sama. Tentara Israel dan Daud menghadapi situasi yang sama, yaitu apa? Goliat loh. Tetapi bedanya perspektifnya yang berbeda. Saudara ketika mendengar suara penghakiman, kutukan, apakah saudara akan secara otomatis percaya? Tapi saya melihat bahwa terkadang saudara percaya. Karena apa? Kata-kata itu keluar dari orang yang punya otoritas di atas hidup saudara. Betul? Orang tua mungkin. Pasangan hidup mungkin. Atasan mungkin. Dosen mungkin. Orang yang di atas saudara mengatakan sesuatu yang menghakimi dan saudara langsung percaya. Bapak Ibu, apakah pernah saudara dikatakan, bodoh kamu? Otak kamu kok tidak dipakai ya? Otak kamu itu nganggur. Salah saya itu melahirkan kamu. Pernah dengar seperti itu? Atau percuma hidup bersama dengan kamu. Kamu itu pembawa sial soalnya. Pernah dengar seperti itu? Saudara, itulah identitas palsu yang dilemparkan oleh iblis kepada saudara. Melalui suara penghakiman, suara kutukan. Ingat saudara adalah pengikut Yesus. Sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar. Sehingga setiap kita adalah milik Yesus. Amin. Identitasmu adalah anak Allah, bukan budak. Karena itu bila engkau menghadapi setiap kata-kata kutukan yang ditujukan kepada dirimu, maka engkau harus patahkan dengan kuasa darah Yesus.
Lalu engkau menghardik. Amin. Karena apa? Karena betapa besarnya kuasa yang ada pada dirimu. Sehingga memampukan kita untuk mengusir. Amin. Mengusir, mencabut semua kata-kata palsu. Semua kata-kata kutuk itu. Dan kita harus membebaskan diri dengan darah Yesus. Yang keempat, musuh akan menimbulkan ketakutan. Dialog antara Goliat dan tentara Israel itu berakhir di perikop itu di ayat 11. Alkitab berkata gini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Hal terakhir yang harus kita sadari di pagi hari ini tentang si musuh, tentang si jahat adalah taktiknya yang menyeluruh. Awalnya dia akan menaburkan keraguan di dalam pikiranmu, dalam hatimu. Lalu dia akan mengatakan kata-kata kutuk, kata-kata yang meremehkan identitasmu. Kata-kata yang akan menghukummu. Lalu semuanya itu menimbulkan ketakutan, cemas hatimu. Ketika saya takut, saya sedang mendengarkan suara yang salah, Bapak Ibu. Ketakutan menyebabkan kita tidak dapat mengerjakan banyak area lain dalam hidup kita. Hujan di luar, tetapi enggak jadi deh. Nanti kalau hujan kena petir, ya nanti kan saya celaka. Belum terjadi loh. Tetapi saudara sudah mengurungkan niat. Saudara sedang kehilangan, saya katakan, kehilangan banyak kesempatan. Kalau saudara hanya sekedar hujan, saudara kalah. Ketakutan mencoba mencegah kita untuk melangkah dengan iman. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23, ada sebuah cerita di mana perahu murid Yesus gitu ya, terombang-ambing. Betul? Kena gelombang angin sakal. Nah, kisah ini adalah tentang Petrus kan, dengan teman-temannya yang mengambil langkah untuk membangunkan Yesus gitu ya. Tetapi hanya Petrus yang dengan iman keluar dari perahu. Nah, di sini ada 5 kata penting. Perhatikan Bapak Ibu ya, 5 kata penting yang diucapkan oleh Yesus sebelum Petrus keluar dari perahu. Apa katanya? Pertama, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Petrus berani melangkah karena dia memilih untuk mendengarkan suara yang dia kenal, yaitu Yesus yang berkuasa. Dan dia percaya kepada Tuhannya. Karena itu Bapak Ibu, memasuki daripada musim baru ya, tahun 2026. Saya akan memberikan 5 kata penting ini juga dan saudara mendengarkan. Tenanglah, Yesus ini jangan takut. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita sudah mendengar dan belajar mengenali musuh ya. 1, musuh akan menyebar apa? Keraguan. 2, musuh akan menunjukkan kehebatannya. 3, musuh akan mengutuk. 4, musuh akan menimbulkan ketakutan. Di dalam musim liburan panjang ini, ambil waktu saudara untuk sekedar bersekutu dengan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Masuk lebih dalam, mencari hadirat Tuhan. Karena saudara tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Di musim yang baru, saya ingin melihat jemaat Tuhan itu kuat. Dengan cara apa? Luangkan waktu, bersekutu dan dengarkan suaranya. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan pikiran kita, keuangan ekonomi kita. Kekuatan bisnis kita mungkin. Sebaliknya, musuh itu hanya dapat dikalahkan oleh kekuatan Tuhan, oleh kuasanya dan bukan kuasa kita. Saudara tidak pernah didesain untuk melakukan peperangan itu sendiri. Daud tidak maju dengan kekuatannya loh.
Daud itu hanya memegang 5 batu licin. Betul? Ia maju 5 batu licin dan maju dengan nama Tuhan semesta Tuhan semesta alam, yaitu Yahweh Sefaot. Allah segala barisan tentara Israel. Di dalam mata rohani Daud, dia melihat bala tentara surga beserta dengan dia. Batu licin di tangan Daud mengubah sebuah pertempuran yang bersejarah loh. Senjata yang tidak lengkap, tidak ada gunanya dibanding dengan batu licin. Yang dimiliki oleh Goliat itu senjata yang lengkap. Dibanding dengan Daud, gak ada apa-apanya. Hanya 5 batu licin aja. Sedangkan baju jirah, tombak daripada musuh itu luar biasa. Kadang yang Tuhan percayakan kepada kita itu kelihatannya sederhana. Tidak diperhitungkan orang, cenderung dilecehkan orang, diremehkan orang. Tetapi itu yang dipakai oleh Tuhan melalui saudara. Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tetapi Tuhan memampukan orang yang dipilihnya. Amin. Dan itu saudara, orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara akan menerima kemampuan hikmat daripada Dia. Dan akhir kata, saudara memasuki tahun 2026, Tuhan menyediakan hikmat, Roh Kudus. Tuhan juga menyediakan keluarga. Tuhan menyediakan rekan sekerja. Tuhan menyediakan rekan sepelayanan sebagai penolong. Kita perlu Tuhan berjalan bersama dengan kita. Karena itu selalu dengarkan suara Tuhan yang akan menuntun dan melepaskan kita dari jerat si jahat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami Tuhan kebenaran bagaimana cara kami menghadapi musuh, menghadapi iblis. Yaitu bahwa kami bersekutu dengan Tuhan lebih dalam. Kami mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang pilihan. Pasti diperlengkapi, dipersenjatai Tuhan. Sehingga kami sanggup untuk mengalahkan setiap persoalan kami, pergumulan kami, iblis yang ingin menghalangi jalan kami. Dan kami berdoa Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau tuntun setiap langkahnya memasuki musim yang baru di tahun 2026. Penuh keyakinan bahwa ada Tuhan beserta dengan mereka. Mereka sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang sedang berlibur. Yang sedang ada di rumah, yang sedang sakit. Tuhan, Engkau juga memperhatikan Tuhan dan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Berkatnya selalu dilimpahkan. Yesus terang dalam hidupku. Hari ini terang-Mu penuhiku. Terang-Mu bawa langkah hidupku. Berjalan dalam kebenaran-Mu. Terang kasih-Mu hangati hati. Sukacita-Mu tak pernah berhenti. Dan kita akan bertemu kembali di 4 Januari 2026 bersama dengan Pastor Agus Gunawan, Gembala dari Bethany Sydney di jam 9 pagi dan jam 11 siang, Rembesi Hotel Lantai 6 Auditorium Gunung Salak. Dan kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Terima kasih, berkatnya selalu dilimpahkan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali kedua menyongsong kita di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia serta senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya Happy Sunday, Tuhan Yesus. Terangmu hapus masa laluku, terangmu beri harapan baru, terangmu jadikan pribadi baru, terangmu tuntun langkah baruku. Terang kasih-Mu hangat di hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti, terang-Mu penuhi seluruh